warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ramiro Kursiawanto, NIM 1902051181, kelas 19A5. Di sini saya akan menjelaskan sebuah patologi sistem urinaria. Patologi sistem urinaria. Yang pertama, glomerulonefritis. Peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria. Dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Yang kedua, glomerulonefritis akut. Terjadi ialah akibat infeksi kuman Streptococcus, timbul hematuria, edema, hipertensi, penurunan fungsi ginjal. Pengobatannya adalah istirahat, diet, pembatasan cairan dan garam, antibiotik, antihipertensi, antidiuretik bila perlu. Yang kedua, glomerulonefritis kronis, ditandai dengan adanya kerusakan pada ginjal. Yang kedua, penurunan semua fisiologi ginjal secara bertahap diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua, sindrom nefrotik, suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan, yaitu pertama, proteinuria, protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin atau protein utama dalam darah. Yang ketiga, penimbunan garam dan air yang berlebihan. Yang keempat, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Daerah yang terkena, pembuluh darah. Penyakit yang timbul, vaskulitis, peradangan pada pembuluh darah. Nefritis, peradangan ginjal ditandai dengan hematuria, darah di dalam air kemih, proteinuria, protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya kekebalan. Yang kelima, gagal ginjal, renal failure. Penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan, ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Penyebabnya kencing, batu, tumor, kanker, kista, glomerulonefritis, dan lain-lain. 1. Akut. Kencing sakit, demam, kencing sedikit, kencing merah atau darah. Kelainan urin, protein darah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit bakteri. Yang kedua, kronik, lemas, tidak ada tenaga, nafsu makan kurang, mual, muntah, bengkak, kencing berkurang, gatal, sesak nafas, pucat atau anemia. Ciri-ciri gagal ginjal. Yang pertama, kepala pusing dan sulit berkonsentrasi. Yang kedua, rasa gatal yang berlebihan, kulit ruam dan kering. Ketiga, tubuh merasa kedinginan. Yang keempat, sesak nafas. Yang kelima, sakit di sekitar daerah pinggang. Yang keenam, kencing sedikit atau kencing merah darah. Kelainan urin, proteinuria, hematuria, bakteri. Yang keenam, pyelonefritis. Infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal disebabkan oleh Escherichia coli paling sering. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba berupa 1. Demam, 2. menggigil, 3. nyeri di punggung bagian bawah, yang keempat mual dan muntah, yang kelima bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. Yang ketujuh, hidronefrosis.
Penggembungan ginjal. Akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat, batu, tumor, arteri atau vena yang letaknya abnormal. 8. Batu ginjal. Massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih, atau infeksi. Batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal, batu ginjal, maupun di dalam kandung kemih. Proses pembentukan batu ini disebut urolithiasis, lithiasis renalis, nefrolithiasis. 9. Vesicoureteral reflux, di mana aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. 10. Sistisis, radang kandung kemih, disebabkan oleh yang pertama, infeksi bakteri. Yang kedua, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita atau penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama. Sebagai komplikasi penyakit lain yaitu 11. Ureteritis, peradangan pada uretra atau saluran kencing. Penyebabnya adalah bakteri E. coli. Beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonore, dan juga cedera bahan kimia pada alat kontrasepsi. Gejalanya adalah ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, rasa sakit pada saat hubungan seksual. 12. Strictur uretra, penyempitan lumen saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis, terbentuk jaringan ikat pada dindingnya. Penyebabnya adalah kelainan bawaan, operasi, infeksi. Kelainannya adalah asidosis. Pengertian dari asidosis adalah keasaman berlebihan cairan tubuh. Yang kedua, bakteriuria. Pengertiannya adalah adanya bakteri dalam urin. Yang ketiga, CAS. Pengertiannya CAS adalah sebuah cetakan padat dari tubulus ginjal yang ditemukan pada dalam urin. Diagnosis dan perawatan pada penyakit sistem urinaria. Pengobatan: hindari obat-obat nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Penyesuaian dosis obat-obatannya adalah persiapan terapi pada pengganti ginjal. Kateter, gambarnya begitu di sini. Lanjut. Nah, sekian presentasi saya. Bila ada salah kata maupun disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.